Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami kepada dosen pengampu mata kuliah Psikologi Komunikasi, yaitu Ibu Putri Paulina S.Ikom M.Ikom. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang terdiri atas saya sendiri, yaitu Haris Fadilah, rekan saya Dinda Ayu Puspawardani, Diah Lasri Febriani, Deska Siralafiah, Cut Melsa Miranti, Nelly Agustina, Serliana, dan Dian Novi Eriska. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai teori dari social withdrawal dan anxiety disorder. Selanjutnya pengertian dari social withdrawal. Social withdrawal adalah istilah yang digunakan pada kondisi di mana anak akan menampilkan perilaku menyendiri secara konsisten pada setiap waktu dan situasi ketika berhadapan dengan teman yang familiar ataupun tidak familiar. Secara sederhananya adalah social withdrawal ini merupakan penarikan diri dari perilaku sosial, dari lingkungan sosial, penarikan diri dari lingkungan sosial, ataupun secara sederhananya adalah proses untuk menyendiri, penarikan diri dari lingkungan sosial untuk menyendiri. Selanjutnya, social withdrawal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor internal, seperti kecemasan, harga diri yang negatif, dan persepsi negatif terhadap diri mengenai keterampilan dan hubungan sosial. Jadi, social withdrawal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor eksternal, internal, kecemasan. Penarikan diri itu disebabkan oleh kecemasan. Kita terlalu cemas terhadap sebuah masalah ataupun terhadap penilaian orang terhadap diri kita. Maka dari itu, kita memilih untuk menyendiri ataupun terjadinya social withdrawal. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Diah Lastri Febriani. Baiklah, sedikit saya menjelaskan tentang motif yang mendasari munculnya social withdrawal. Social withdrawal disebabkan oleh konflik internal antara keinginan yang tinggi untuk dapat berinteraksi dan kekhawatiran untuk memulai interaksi sosial. Jadi social withdrawal ini muncul karena ada beberapa alasan. Yang pertama, orang tuh dia tipikal orang yang suka menyendiri, terus nggak ramah, terus dia juga kurang berinteraksi di lingkungan sekitarnya. Terus alasan yang kedua itu mengenai aspek emosional, karena dia takut, terus cemas atau malu untuk melakukan dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda. Baik, saya akan menjelaskan mengenai dampak dari social withdrawal. Jadi, social withdrawal ini yang tidak tertangani dengan baik dapat menyebabkan hambatan dari cara berkomunikasi. Hambatan dari cara berkomunikasi ini seperti takut salah bicara, tidak percaya diri pada saat berkomunikasi dengan orang lain. Jadi, hambatannya ini misalnya dia tuh kalau misalnya dia ingin berinteraksi dengan orang lain, dia udah berekspektasi duluan bahwasanya dia takut salah bicara dan dia nggak ada rasa percaya diri. Lalu yang selanjutnya ini ada regulasi emosi. Regulasi emosi ini seperti menjaga atau mengendalikan emosi dalam diri. Contohnya itu jika berkomunikasi dengan orang lain dapat dilihat dari intonasi suara maupun tingkah laku. Nah, seperti misalnya tadi itu takut salah bicara atau tidak percaya diri. Dari intonasi suara itu bisa dilihat, misalnya dia itu tidak percaya diri, itu intonasi suaranya itu bakalan pelan, terdengar pelan, dan untuk tingkah lakunya itu dia gugup, nggak ada tidak menampilkan itu sikap percaya diri atau ketenangan. Dan yang terakhir ini ada kemampuan pemecahan masalah. Jadi ketika dia berinteraksi dengan orang lain, tiba-tiba itu terjadi miskomunikasi, atau misalnya dia salah bicara atau menyinggung. Nah, karena dia udah berekspektasi duluan, dia bakalan ada kata-kata yang menyinggung, dia sudah tahu bagaimana memecahkan masalah tersebut, misalnya dengan meminta maaf atau mengalihkan pembicaraan ke hal-hal yang lain. Selanjutnya dijelaskan oleh Dian Novi Eriska.
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian anxiety disorder. Jadi kecemasan ini adalah suatu keadaan aprehensi atau keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Jadi itu perasaan itu terus muncul di pikiran kita. Kecemasan ini memiliki karakteristik berupa munculnya perasaan takut dan kehati-hatian atau kewaspadaan yang tidak jelas dan tidak menyenangkan. Kaplan, Sedok, dan Greb menyatakan bahwa takut dan cemas merupakan dua emosi yang berfungsi sebagai tanda akan adanya bahaya. Rasa takut muncul jika terdapat ancaman yang jelas atau nyata. Berasal dari lingkungan dan tidak menimbulkan konflik bagi individu. Sedangkan kecemasan muncul jika bahaya berasal dari dalam diri, tidak jelas ataupun menyebabkan konflik bagi individu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Deska. Baik, saya akan melanjutkan di slide berikutnya tentang ciri-ciri kecemasan. Berikut ciri-ciri kecemasan menurut Nietzsche. Yang pertama ada merasakan pusing, jantung berdebar keras atau berdetak kencang, kegelisahan, kegugupan, sulit bernafas pendek, telapak tangan berkeringat, mulut atau kerongkongan terasa kering, sulit berbicara, suara yang bergetar, tangan atau anggota tubuh bergetar, banyak berkeringat. Ini biasanya kalau kita contohkan di kampus, ini seperti mau tampil presentasi ya, pasti ada merasakan seperti jantung berdebar atau misalnya tangan atau anggota tubuh itu bergetar, sehingga itu menimbulkan kecemasan terhadap diri seseorang itu. Dan merasakan pusing ini ketika mungkin terlalu banyak memikirkan situasi yang tidak memungkinkan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Chat Melsa Miranti. Serli. Serliana. Baik, saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu ciri-ciri behavioral atau perilaku kecemasan. Yang pertama yaitu perilaku menghindar. Perilaku ini biasa dialami oleh orang yang mengalami kecemasan berlebihan, di mana orang tersebut akan menolak atau menarik diri dari lingkungan sosial dikarenakan orang tersebut punya sensitif terhadap penolakan dan kritik negatif terhadap dirinya sendiri. Kemudian biasanya perilaku menghindar ini ditandai dengan sifat yang canggung dan malu-malu. Nah, kemudian yang kedua perilaku melekat atau dependen. Jadi, seseorang dengan gangguan kepribadian dependen ini sering terlihat pasif dan tidak percaya akan kemampuan dirinya, sehingga hal tersebut berdampak terhadap kemampuan mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terutama dalam bersosialisasi dan bekerja. Jadi mereka tidak memiliki kesanggupan untuk hidup mandiri serta selalu diliputi rasa takut karena akan ditinggalkan oleh orang lain. Makanya saat mereka sendiri, hal ini membuat mereka tidak merasa nyaman dan merasa tidak berdaya melakukan apapun. Dan pada akhirnya akan menimbulkan ketergantungan untuk mendapatkan bantuan dari orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, perilaku terguncang. Perilaku terguncang yang dimaksud di sini adalah meliputi rasa waspada serta khawatir yang berlebihan dan memandang sesuatu hal tersebut menjadi ancaman bagi dirinya sendiri. Sekian penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Cud Melsa. Melsa itu masih di mute. Baiklah, selanjutnya yaitu ciri-ciri kognitif dari kecemasan. Yang pertama ada khawatir tentang sesuatu. Maksud khawatir dari tentang sesuatu itu
sebelum seseorang itu melakukan sesuatu, dia telah memikirkan hal-hal yang negatif, apa yang akan terjadi ketika dia begini, ketika dia begitu, maka itu disebut khawatir tentang sesuatu yang belum terjadi. Selanjutnya ada perasaan terganggu akan ketakutan atau aprehensi terhadap sesuatu yang terjadi di masa depan. Sama seperti yang pertama tadi, itu juga sebuah kekhawatiran yang dipikirkan dengan hal-hal negatif. Lalu ada keyakinan bahwa sesuatu yang buruk atau mengerikan akan segera terjadi tanpa adanya penjelasan yang jelas. Dan terpaku pada sensasi tubuh. Maksud terpaku pada sensasi tubuh itu adalah contohnya saat tampil di sebuah acara atau menjadi seorang moderator, seseorang itu akan merasakan bahwa tubuhnya itu belum siap, padahal dia diharuskan sudah siap. Lalu yang terakhir ada sangat sensitif terhadap sensasi tubuh. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada host. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menjelaskan dengan sangat baik. Nah, jadi untuk kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilahkan ya. Mungkin dari video presentasi kelompok ini kami akhiri. Untuk yang bertanya, kami persilahkan pada hari Senin. Nah, terima kasih kepada teman-teman semua dan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari bentuk video. Mungkin hanya itu dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.